Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga Anda sehat semuanya. Kali ini Ibu akan merupakan video ketiga dari bab 1 ya dalam mata kuliah PKN. Sengaja Ibu bikin fase-fase supaya ada fase Anda beristirahat ya. Baiklah, sekarang Ibu akan share bahannya ya. Oke, ini sekarang kita sampai pada tantangan militer dan non-militer. Apa sih tantangan militer itu? Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Ini kuncinya di sini ya, terorganisasi. Yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Ini ancaman militer yang termasuk agresi adalah invasi, bombardemen, serangan bersenjata, kekuatan bersenjata negara asing, pengiriman kelompok bersenjata. Ini yang lainnya adalah pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, teror bersenjata, ancaman keamanan, dan gangguan komunal. Nah, apa ini 1, 2, 3, 4, sampai 8 ini Anda bisa lihat di uraian pada buku ajar ya, uraian di buku ajar atau bahan ajar yang sudah Ibu simpan di e-learning ya. Ini adalah ancaman non-militer. Ini keterbelakangan masyarakat, kemiskinan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, ini eksploitasi pekerja anak, ini penyerobotan wilayah, dan ini adalah konflik komunal. Ya. Sini ancaman non-militer terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan hidup. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ancaman-ancaman ini kita dialog ya antar komponen bangsa, ya, baik pemerintah, perwakilan daerah, ya, atau DPR, dan juga masyarakat, sehingga ancaman-ancaman ini tidak merusak keselamatan atau keberadaan bangsa Indonesia. Ini adalah tantangan euforia reformasi. Ya. Euforia itu apa sih? Euforia itu terlalu senang. Terlalu senang boleh, tapi kalau terlalu kan justru jadi menghambat. Seperti apa sih tantangan reformasi ini? Kita lihat di sini. Orde Baru, nah, itu udah lewat ya. Tapi Orde Baru ini dulu tidak ada oposisi, tidak ada yang mengkritik. Nah, ini bahaya karena dia merasa dirinya serba benar. Akhirnya muncullah kelompok pro demokrasi, ya. Mahasiswa dari kalangan mahasiswa pasca NKK-BKK, kelompok studi, pers kampus, dan LSM. Nah, ini semuanya pasca ya, pasca berarti sudah selesai. Nah, sekarang kegiatan mahasiswa itu diatur oleh PUOK, ya, Peraturan Umum Organisasi Kemahasiswaan. Ya, nah silakan Anda lihat apa sih itu NKK, apa sih BKK dan sebagainya. Silakan Anda lihat. Bisa di bahan ajaran sudah ada, atau bisa Anda cari referensi di tempat lain, misalnya di internet. Nah, mahasiswa ini merupakan bela negara. Apa? Protes terhadap penyimpangan. Ya, protes terhadap penyimpangan. Kemudian muncul krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Pada saat itu cadangan devisa cukup banyak, ya, bahkan Indonesia sudah diangkat menjadi dari negara berkembang menjadi negara
industri ekonomi state ya. Jadi new negara, N to new ya, new industri ekonomi state. Jadi negara industri baru. Kemudian ada krisis dimulai dengan di Thailand. Pada saat itu $1 itu sebesar 17.000 ya, Januari 1998. Nah, dulu 17.000 itu sudah jadi krisis. Sekarang dolar sudah mendekati 17.000, ya anteng-anteng aja. Nah, ada apa? Silakan Anda pikir sebagai warga negara yang baik, monggo kita berpikir. Nah, pada saat itu Soeharto itu Pak Harto presiden dulu pada Orde Baru, untuk menanggulangi krisis itu berhutang kepada IMF. Ya, IMF. Dalam hal itu dihadapkan juga pada globalisasi. Ya, maka syaratnya Presiden Clinton waktu itu Soeharto harus diganti. Akhirnya lengserlah Presiden Soeharto, setelah mulai ada reformasi. Nah, mulailah pada waktu itu pemilu 1997 ya. Kalau dulu kan pemilu itu 78. Maaf. 73. Sekarang angkanya 4 8 4 5 6 7 8 9 49 ya, angkanya beda. Kenapa? Selisih 1 tahun. Kenapa? Dalam 1 tahun itu ada reformasi, ada transisi gitu. Nah, pada pemilu 1997 sidang MPR, Soeharto diangkat menjadi presiden, Habibie menjadi wapres. Nah, kemudian disinilah mulainya ada kabinet KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya ada demonstrasi 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti terbunuh. Nah, inilah awalan dari berontaknya mahasiswa terhadap pemerintah pada waktu itu. Terjadilah kerusuhan Mei tanggal 13 bulan 5 1998. Nah, pada saat itu tanggal 19 Mei 1998, Pak Soeharto dan tokoh-tokoh memimpin reformasi. Jadi pertanyaannya begini, hei mahasiswa, kamu mau reformasi, oke, saya pimpin. Nah, begitu kira-kira. Tapi mahasiswa nggak mau, ya tidak mau, karena yang mau direformasi itu ya presiden itu sendiri, Pak Harto itu. Maka pada tanggal 20 bulan 5 1998, Amin Rais yang sudah merencanakan akan menggelar acara Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, dibatalkan. Kemudian ada pengunduran diri 14 menteri. Disitulah pengunduran diri 14 menteri inilah menunjukkan bahwa tidak adanya kepercayaan terhadap Pak Harto waktu itu. Kemudian tanggal 21 bulan Mei 1998, Pak Harto membubarkan Komite Reformasi yang ingin dia bentuk ya, yang di sini ini. Kemudian mengumumkan reshuffle kabinet, Pak Harto lengser diganti Habibie. Nah, disinilah terjadi reformasi babak baru pertama ya. Kemudian paradigma orde baru harus diganti. Itulah yang disebut dengan euforia reformasi. Sehingga pada tahun 2006 Pak SBY dalam peringatan Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, mengatakan berpidato, kita merasa dalam 8 tahun terakhir ini di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, stabilitas pembangunan nasional, kemajemukan, dan sebagainya. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi, bisa-bisa dianggap tidak reformis. Nah, ya. Padahal yang disebutkan ini yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya, wawasan kebangsaan. Ini ya penting sampai kapanpun sebagai bangsa Indonesia, dasar negara kita Pancasila, ya kan? Nah, tapi pada saat euforia reformasi itu, ya begitu seperti yang dikatakan oleh Pak SBY ya. Oke. Nah, euforia reformasi ya ditandai dengan Pancasila tercemar karena ada P4. Nah, dulu ada P4. Ada P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ya. Nah, coba silakan Anda baca lagi, cari referensi lagi bagaimana sejarahnya P4 sehingga sekarang ini tidak dipakai lagi dan diganti dengan Undang-Undang BHP
ya. BHP itu pedoman penghayatan Pancasila, ya. Itu bergerak terus masalah ideologi ini. Liberalisasi politik, ajas tunggal, ya, otonomi daerah merusak wawasan kebangsaan lokal dan etnis. Jadi untuk mengatasinya, bagaimana? Melaksanakan pembangunan di bidang hukum, yaitu demokratis, 2, pertahanan keamanan nasional, serta pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Liberalisasi dan individualisme, ya, ini dan kolektivitas ini hasilnya adalah Pancasila, ya. Politik dan HAM. Nasionalisme, kata Ernest Renan, keinginan untuk hidup bersama dan keinginan untuk eksis bersama yang bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar dari kepahlawanan masa lalu. Nih, ada cerita, sebentar ya, sebentar Ibu tunggu. Oke, Ibu kembali lagi. Nah, ada seorang bernama Sujoto Suntani menulis sebuah buku Indonesia Pecah 2015. Ya. Ini ditandai dengan di Nusantara ini pernah berdiri negara Sriwijaya, negara Majapahit, dan negara Indonesia. Dalam siklus 70 tahun per 7 abad itu bubar. Nah, Indonesia dari 45 sampai 2015 itu sudah 70 tahun. Bagaimana bubarnya? Bagaimana pecahnya? Itu adalah dampak otonomi daerah, raja-raja kecil di daerah. Nah, ini menurut dia dirancang oleh Illuminati. Ya. Apa itu Illuminati? Lebih jelasnya silahkan Anda cari referensi sendiri. Sebagai tugas mandiri. Nah, jadi Illuminati itu menginginkan apa? Memperlemah NKRI, menghapus ideologi Pancasila, menempatkan uang sebagai dewa, menghapus cinta tanah air, menciptakan multipartai, menemukan sekularisme, dan membentuk tata dunia baru. Solusinya seperti apa? Ya, pembangunan nasional yang merata, kemudian ada revitalisasi Pancasila. Nah, menurut Talcon Parton, ya, dalam sosial sistem, bahwa ada empat hal yang penting untuk tetap terjaganya suatu negara. Pertama adalah pater maintenance, menjaga jati diri, ya, kita Bhinneka Tunggal Ika, jati diri kita, beradaptasi terhadap lingkungan yang ada, integrasi masyarakat, goal attainment, yaitu tujuan bersama dari masa ke masa. Nah, kalau 4 hal ini tetap dipegang oleh bangsa Indonesia, insya Allah Indonesia akan tetap bersatu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tantangan globalisasi, ya. Nah, globalisasi itu apa sih? Nah, globalisasi simbolnya adalah WWW atau World Wide Web atau 3W. Yaitu kesejagatan, sangat mudah saling mempengaruhi. Contohnya Indonesia dapat menyaingi Amerika di bidang penggunaan Facebook, kedua setelah Amerika. Coba silahkan Anda lihat datanya ya di referensi lain. Padahal peradaban Indonesia jauh di bawah Amerika. Ironis bukan? Globalisasi merupakan proses pemaksaan penyeragaman gaya hidup karena negara dalang hanya perlu menciptakan satu strategi untuk mengalahkan negara sasaran. Dampaknya perilaku masyarakat dunia tidak berbeda. Misalnya terjadi perubahan pada jam kerja masyarakat dunia berubah. Warga dunia harus standby selama 24 jam per hari. Ya, karena adanya internet ya yang tidak terbatas. Globalisasi ini melawan, artinya apa? Melawan primordialisme dan nasionalisme menjadi transnasionalisme. Oke. Transnasionalisme itu bagaikan dunia tanpa batas wilayah, tanpa batas budaya, tanpa batas ekonomi, tanpa batas hankam, dan tanpa batas kepentingan. Ya, contoh misalnya drakor di Indonesia udah menjadi nomor 1 dibandingkan film-film Indonesia, ini tanpa batas. Ya, kemudian bahkan sekarang nih penyakit apa ini nih pandemi COVID-19 itu tanpa batas. Ya. Kemudian
eh, apa sarananya globalisasi itu, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan trade. Ya, makanya COVID-19 itu kan karena adanya transportasi. Baik. Kemudian globalisasi itu ada kalau ada iptek. Kalau ada iptek, kalau nggak ada iptek nggak ada. Ya, maka ada yang namanya global paradox, ya, yang bertentangan. Misalnya antara lokal dan global, modern, tradisional, iptek manusia, material spiritual, akurat, toleran. Ya, orang-orang Indonesia, orang-orang yang tidak modern itu berpikirnya lokal, tapi orang yang sudah modern misalnya jadi global berpikirnya. Nah, tapi bagaimanapun juga semua akan kembali ke jati diri bangsa kita, yaitu jadi globalisasi. Jadi mengglobalkan nilai-nilai lokal. Apa itu buat Indonesia adalah masuk kembali kepada kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Nah, ya, misalnya begini deh. Kamu tahu KFC, Kentucky Fried Chicken, nah itu adalah makanan global. Coba Anda makan itu tiap hari, bosan. Maka kita akan kembali ke tahu, kembali ke tempe, bahkan kembali ke jengkol. Nah, ya kan? Itu globalisasi. Bahkan sekarang jengkol udah diangkat menjadi makanan internasional karena ternyata di dalam jengkol itu mengandung banyak nutrisi yang sangat berguna buat tubuh. Nah, dengan iptek, ya iptek ini mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak manusia, ya warga negara, ya dalam hal apa? Dalam hal demokratisasi HAM dan lingkungan hidup. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya demokrasi HAM dan lingkungan, ada Global Village. Global Village itu apa? Kampung global. Artinya apa? Kok disebut kampung? Bahwa dunia ini bagaikan sebuah kampung yang sangat dekat, ya, sangat dekat. Gitu. Apa yang terjadi di Amerika? Pada hari ini juga kita tahu apa yang terjadi di sana. Nah itu, silahkan nanti Anda buka lagi lebih jauh apa sih Global Village itu, ya di referensi yang lain. Nah, salah satu dari dampak globalisasi adalah perang modern atau perang global. Apa itu? Pembelokan jati diri bangsa non militer. Pembelokan jati diri bangsa non militer. Misalnya, kita ini hidup, orang Indonesia itu hidup sederhana gitu ya, kebersamaan, tapi kemudian dibelokkan jadi egois, jadi hidup hedon dan sebagainya. Caranya yaitu merebut hati, ya, menciptakan kerawanan dan psikologis. Jajah paradigma, ya kita jajah paradigma dulu, misalnya ada, kamu hidup sederhana tuh nggak bagus, kamu harus hedon, nah itu jajah paradigma. Ngapain pakai baju begini, pakai baju yang begono, nah begitu kira-kira seperti itu. Kemudian eksploitasi, menciptakan sel kerawanan, urat saraf, dan barulah invasi militer, ya kalau sudah semuanya ini tidak tercapai, ya. Nah Indonesia ini kayaknya sampai jajah paradigma aja sudah kalah. Mudah-mudahan jangan ya, tetap kita punya eksistensi sebagai bangsa Indonesia. Nah, upaya apa? Upaya dari perang modern, mengubah gaya hidup, kurang cinta produk sendiri, malas, instan. F4 itu apa? Fashion, film, friction, dan food. Nah, dijajahnya lewat itu. Kemudian gaya hidup mewah. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita kembali tetap kepada kepribadian bangsa. Nah, kenapa ada upaya ini? Supaya kultur dan struktur negara sasaran sama dengan kultur dan struktur negara dalam. Dalam hal apa? HAM, lingkungan hidup, iptek, dan teroris. Nah, jadi umpama nih, kalau kita sudah kalah dengan makanan Kentucky Fried Chicken, ya, semua kita gaya hidupnya sudah Kentucky Fried Chicken misalnya, nih maaf ya, bisa saja di dalam makanan itu diberikan racun. Racunnya bukan membunuh, racunnya misalnya racun galau misalnya ya. Nanti orang Indonesia galau semua. Nah kalau sudah galau, mau jadi apa kita? Ya, kalau mati sekalian nggak ada masalah. Nah kalau galau, ya, nah, gitu.
Jadi akan timbul masalah. Indikasi perang modern. Dari segi ideologi muncul individualisme. Dari segi politik, rivalitas politik, perbenturan antar elit, tidak puas pada pimpinan. Ekonomi, penyelundupan, menghancurkan agraris, buruh, intervensi bantuan. Dalam segi sosial budaya, pers bebas, narkoba, informasi bebas, pengangguran, menghancurkan generasi muda. Dalam segi hankam, adu domba, melemahkan militer, embargo, bom, dan teroris. Kalau sudah sampai sini, berarti kita udah kalah. Maka dari itu, sekarang program dari bangsa Indonesia sekarang adalah gotong royong. Nah, ya, gotong royong, walaupun posisi saat ini gotong royong kebersamaan dalam jaga jarak karena memang pandemi. Oke ya. Baiklah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara tertulis dan setelah ini kita akan buka Gmeet untuk tanya jawab secara langsung. Kemudian setelah Anda menyimak video ini dan membaca bahan ajarnya, Anda silahkan mengerjakan kuisnya, ya, yang ada di e-learning. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal perkuliahan, bahwa kuis akan diberi kesempatan 2 kali menjawab dengan waktu 6 hari, ya, sambil belajar. Baik, saya kira itu saja. Silahkan dipelajari lebih lanjut, buka referensi-referensi lain untuk memperdalam pengetahuan Anda. Baik, sekian dulu dari Ibu ya. Ibu tutup dulu screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk minggu yang kedua atau di bab yang kedua.